Kembali lagi di podcast Daun Kelor, dagelan untuk kelakuan error bersama saya Bunglon. Dan saya Cipan. Dan juga selamat bergabung juga sama para budak korporat yang mungkin lagi rebahan atau lagi di kantor atau lagi pura-pura sibuk di kantor juga. Semoga kita semua tetap waras di tengah hiruk pikuk dunia korporasi. Betul, ini juga kita masih di tengah-tengah suasana demonstrasi ya Civan ya. Demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus kemarin. Awalnya tuntutan yang diberikan kepada DPR ya gitu, untuk menghapus tunjangan dan juga karena beberapa perilaku anggota dewan yang dianggap kurang mewakili masyarakat. Namun kemudian ternyata berlanjut demonya, dan juga dalam rangkaian demo ini kita menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya karena sudah ada korban jiwa ya. Yang kemudian tentu itu sebuah pengorbanan yang seharusnya tidak perlu namun terjadi, sehingga kita juga menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberi ketabahan dan semoga kejadian ini menjadi pembelajaran kita bersama. Dan tentunya sebagai anggota masyarakat gitu dan juga budak korporat kelas menengah yang kemudian terdampak oleh berbagai kebijakan pemerintah, kita berharap semoga apa yang disuarakan oleh teman-teman kita yang turun di jalan juga didengarkan. Dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ini juga berjalan kondusif dan tidak ada lagi korban jiwa dan tidak melebar, karena kita harus ingat bahwa kita kayaknya masih punya trauma ya dari apa yang terjadi pada 98, terus juga waktu itu demo-demo PES gitu, terutama kita yang di kota besar, terutama di Jakarta ini kita penuh dengan ketakutan sebenarnya jadinya. Dan apalagi kita yang sama sekali tidak punya kekuasaan atau kemampuan untuk untuk berkontribusi ataupun untuk menghentikan demo, kan kita nggak punya gitu. Jadi kita kan hanya masyarakat biasa yang terdampak gitu. Jadi ya kita sungguh-sungguh berharap semoga bisa segera selesai dengan baik dan juga mendapatkan jalan keluar yang baik gitu ya, dan keadaan Indonesia membaik. Ini kan kita kan sebenarnya mau menuju Indonesia emas gitu, yang kemudian diplesetkan menjadi menuju Indonesia cemas gitu. Sebenarnya juga rangkaian demo ini kan kalau mau kita cermati ya tentu berpengaruh ya buat kita para budak korporat swasta gitu, yang kemudian kayak tadi deh gitu. Tadi ternyata akhirnya udah masuk kantor, ternyata sama manajemen diarahkan untuk pulang karena memang situasinya sudah semakin tidak kondusif dan ditakutkan akan membahayakan perjalanan pulang para karyawan gitu. Jadi tadi gue tuh setengah hari Civan akhirnya dipulangkan. Lu sendiri gimana tadi? Kebetulan tadi memilih dan memutuskan sendiri untuk WFH ya, karena kebetulan rutenya memang yang dilewatin semua dengan konsentrasi para massa yang hadir hari ini. Betul. Iya, itu tentu berbahaya ya. Iya, jadi langsung kayak pagi ini kayaknya nggak berangkat deh gitu. Ya, tapi enak ya, ternyata lu masih bisa ini ya, secara inisiatif masih diperbolehkan ya sama manajemen kantor ya untuk. Tapi memang karena situasinya juga genting sih ya. Apakah ada kantor yang tidak memperbolehkan? Kan ya kayak kantor gue tadi tetap aja nggak ada informasi apapun, tetap masuk seperti biasa kan dari pagi sebenarnya, lalu kemudian dipulangkan. Dan akhirnya itu memang ya inilah ya, kita tidak bilang demo tidak perlu dan segala macam, tapi kan berdampak, dan dampaknya misalnya ada beberapa janji meeting yang perlu di cancel, kemudian juga ada hal-hal yang perlu dipercepat pengerjaannya, walaupun atas dasar situasi semua orang bersepakat untuk sesegera mungkin gitu menyelesaikan pekerjaan dan juga bergegas pulang, sehingga memang kenyamanan karyawan untuk pulang tuh bisa dilakukan. Dan tapi ya karena gue sendiri sebagai seksi palu gada di kantor kan, jadi ya gue juga memantau nih, sampai terakhir tadi memantau teman-teman udah sampai rumah semua oke aman ya, oke ya segera ini ya, dan seperti biasa memberikan arahan-arahan manajemen kan yang sifatnya normatif gitu, maksudnya seperti ya jangan keluar-keluar dulu, ini masih situasi, cek situasi, jangan ikut-ikutan demo gitu kan ya. Walaupun sedetail itu. Loh iya dong, kan tentu kantor sebagai ini ya, walaupun kita dari sisi budak korporat ya, kita kan perlu memikirkan bahwa manajemen dan kantor dan atasan manajemennya kemudian kan tentu perlu memikirkan keberlangsungan hidup para karyawannya gitu, termasuk dalam situasi seperti ini. Walaupun bisa jadi tidak bisa memberikan bantuan yang sebesar-besarnya, tapi perhatian itu kan penting, itu yang pertama. Nah yang kedua, kadang-kadang kan kalau mereka terjadi kesulitan bisa saja mereka kemudian meminta bantuan kepada siapapun, bisa jadi kepada kantor juga gitu. Dan jadi akhirnya kita juga berusaha hadir lah untuk mengisi role tersebut gitu ya. Tapi kan minimal selalu gue dari dulu nih, terutama sejak COVID gitu, yang selalu gue tekankan adalah preventif. Jadi nggak bisa sebenarnya
tiba-tiba terjadi masalah lu nanti nuntut. Ini karena pernah terjadi Civan gitu. Ada waktu banjir nih, ingat waktu banjir Jakarta, terus tiba-tiba karyawan ada omongan nih ke kantor, apa namanya, ini gimana sih kantor situasi kayak gini nggak bantu gitu. Nah ini nanti ya, apa namanya, ini masalah berbeda ya. Kemudian penjelasannya adalah gue bahkan sudah menemukan formula yang tepat gitu. Gue selalu ngumumin gini, selalu pantau situasi. Jadi artinya ada keaktifan dari karyawan, pantau situasi, terus juga selalu berkoordinasi sama lingkungan sekitar sampai RT RW gitu. Karena kadang-kadang kan ada karyawan yang aneh, lu ada masalah di rumah tempat tinggal, lu nembaknya ke kantor, kan tetangga lu dulu yang paling penting bisa bantu lu gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita ini, atau misalnya malah ya tadi yang seperti ini ya, gue singgung, lu udah tahu situasi demo kayak gini, dipulangkan cepet, lu malah nongkrong dulu kemana, nongkrong kan agak bodoh gitu, jangan gitu. Nah itu yang tindakan-tindakan preventif itu yang gue harus selalu jelaskan ya, itu ya harus dilakukan sih ya. Harusnya sih sebagai budak korporat bisa punya langkah strategis. Betul. Jadi jangan yang nyari-nyari yang nggak ustah gitu ya. Iya betul. Paham. Iya harusnya gitu. Tapi enak juga ya tadi, bukan enak sih, maksudnya udah benar juga ya, dalam situasi kayak gini sebenarnya jadi lebih menguntungkan WFH ya dibanding WFO atau ketidakjelasan WFO kayak yang tadi gua alamin ya gitu. Anyway, kantor gue akhirnya officially memulangkan itu di jam 15 gitu. Oh jam 3. Kalau gua tadi sebelum makan siang malah sudah dihimbau untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang mendesak serta bergegas pulang gitu, istilahnya bahasanya udah begitu tuh, serta diperkenankan untuk meninggalkan kantor gitu. Karena kan sebenarnya bukan ketakutan yang bahwa akan bahaya-bahaya di jalan, tapi kan apa namanya, lalu lintas kemudian transportasinya kan juga perlu dipikirkan ya gitu sama masing-masing karyawan gitu. Nah kayak gitu kan kantor nggak bisa lagi menjamin sepenuhnya gitu. Tapi kelihatannya situasi-situasi ke depan nih, mudah-mudahan lah ya, kita seperti doa kita mudah-mudahan nggak membesar. Dan satu lagi, gue selalu ini, gue ini di grup-grupnya karyawan dimohon untuk tidak menyebarkan berita-berita yang tidak jelas sumber ininya gitu. Karena tadi beberapa bahkan beredar tuh, kok Sony akan jadi grup. Dalam hati gue, lu dari mana dapet gitu. Tapi sampai gue japri satu teman, belum tentu juga dia dari ini segala macem kan, bisa aja hoax gitu loh yang kemudian ini. Betul. Gempuran di WA grup gitu ya, WA gitu ya, semua juga menjadi tantangan hari ini, mungkin bukan buat budak korporat doang sih, tapi buat kita semua yang kayak, duh kok jadi lebih was-was ya, kok jadi senewen ya gitu. Iya, makanya takutan lu bertambah gitu kan. Betul. Too much information. Betul, sampai kalau udah gue agak ngerasa satu grup too much sih, gue agak menghimbau kayak stop aja deh nontonnya gitu. Jadi udah gitu, nggak perlu sesenewan itu gitu sih. Cuma nih gue mungkin mau bahas kayak zaman kita kayak gini, WFH, WFO gitu ya. Itu tuh udah bisa kita lakukan karena kita sudah melewati masa COVID waktu itu nggak sih? Iya betul. Iya kan, kita udah terlatih untuk bisa hybrid gitu ya, dan bisa standby share online, nggak kikuk lagi mau meeting online gitu ya. Betul. Meeting online terutama ya, meeting online itu jadi tidak kikuk gitu. Walaupun gua adalah pendukung meeting online on cam. Yes. Agree. Kalau udah posisi WFH harus online sih, on cam sih. Karena gue berapa kali tuh bahkan di kantor pun ya kita on cam kan, kalau di kantor wajib on cam ya kalau meeting online gitu. Karena kan kami grup perusahaan dan orangnya kadang walaupun satu gedung, ada juga yang beda gedung tapi tidak satu lantai gitu. Jadi kalau meeting online tuh, tapi bahkan itu pun kan meeting online itu kan kelemahannya lu bisa mengerjakan hal lain ya gitu ya, jadi kan kelihatan banget mata lu nggak fokus gitu kan, kesian gitu. Gue selalu tidak mengapresiasi orang yang tidak mendengarkan saat orang lain ngomong dalam meeting gitu, karena kan ya memang kita butuh mendengarkan dia, walaupun bisa saja memang ada orang-orang yang punya kemampuan canggih untuk multi fokus, multifokus. Tapi kan nggak semua gitu, jadi makanya tapi memang harus diakui meeting online itu juga memudahkan lu tidak lagi memikirkan perjalanan pulang dan pergi ke ruang meeting, karena itu pun kadang makan waktu loh, perjalanan pulang pergi ke ruang meeting itu walaupun cuma 5 menit, lalu harus beresin laptop gitu, mindahin laptop kan. Dan biasanya nih kalau lagi ada meeting urgent gitu ya, ada aja loh sistem yang ternyata error. Pernah gak sih ngalamin yang kayak lagi buru-buru, udah mau meeting, udah ini, kameranya nggak bisa nyala, speakernya nggak bisa nyala. Iya, karena kita nggak pantau setiap saat ya, kadang-kadang itu terjadi ya.
Ya, gitu. di tempat gue beberapa kali ya ada lah kejadian kayak gitu. Mari kita bahas apakah kita pro WFH atau pro WFO. Kalau gue sih melihat dua-duanya punya plus minus. Kalau gue bilang misalnya WFO kan itu memang lu ketemu orang, work from office ya, maksudnya kita ketemu orang, terus juga ada beberapa yang sifatnya bisa diselesaikan langsung karena tatap muka, dan juga ada hal-hal yang bisa didiskusikan lebih nyaman. Gue termasuk generasi yang lebih nyaman ngomong itu tatap muka gitu dibanding chat, karena menurut gue tidak semua orang chat itu, maksudnya mau email mau WA gitu ya, atau jalur komunikasi lain, karena kadang gestur tubuh tuh membantu sih menurut gue gitu. Jadi misalnya mau memohon gitu, mau tanda kutip mau mohon, ayolah bu bantulah gitu, itu lebih enak kalau di, atau ayolah pak, ayo pak gimana ya pak, ayo pak mohon maaf pak gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh lebih enak ditampilkan gitu dibanding di dalam chat. Kalau di chat kan datar ya. Bener-bener, dan kadang-kadang kalau di chat itu juga kita punya tantangan, ada yang membaca pakai nada. Sebenarnya nggak ada, chat itu nggak akan ada nadanya gitu ya. Bahkan caps lock aja tuh, tapi kalau caps lock itu sih udah diartikan secara universal kali ya, kalau itu tuh arahnya berteriak atau membentak gitu ya. Jadi kayak menaikkan volume. Betul gitu. Ya gue juga prefer untuk offline sih. Mungkin untuk hal yang urgent ya. Ya mungkin batasan prioritasnya gitu. Kadang ada juga bos di kantor yang perlu dicegat gitu buat ketemu di WA. Gak bales. Ya ini dinamika dalam bekerja. Dan juga sebenarnya emang gak mau bales aja kali ya. Bisa jadi. Dan bisa juga sebenarnya tambahannya adalah ada confidentiality-nya atau kerahasiaan, karena kan kadang-kadang kalau udah record dalam bentuk chat maupun email maupun WA kan bisa di screenshot dan lain-lainnya gitu. Sementara ada hal-hal yang sifatnya memang perlu disampaikan walaupun bisa dengan telepon, tapi ya tetap gestur tubuh itu menurut gue sangat membantu ya, karena dalam teori komunikasi juga kan gestur tubuh itu bahkan bisa sampai 65-70% dalam komunikasi gitu, berperan penting gitu. Nah itu jadi itu kelebihannya WFO sih, walaupun mungkin kekurangannya itu kalau gue karena nggak pernah terbiasa punya kantor yang jauh dari tempat tinggal, jadi sebenarnya tidak terlalu bermasalah dengan perjalanan. Tapi gue ngebayangin lah kalau teman-teman yang mungkin berangkatnya saja bisa makan waktu 1 jam lebih gitu, kebayang kan di jalan 2 jam. Kita udah pernah bahas ini ya gitu, lu dihitung-hitung belum tambah macet dan lain-lain, atau ditambah kayak tadi ada demo gitu, itu kemudian menghambat perjalanan. Kayak terakhir aja tuh yang banjir, gue lupa hujan waktu kapan tuh, sebulan lalu atau 3 minggu lalu. Itu teman gue dari kantor pulang jam 6, biasanya dia nyampe rumah setengah 8 paling lama. Itu dia nyampe rumah jam 12 malam. Oh iya. Serem abis. Viral banget di sosmed gitu, sampai udah bingung juga kan di busnya ngapain. Gue nggak kebayang itu sih, baterai handphone habis, nggak ada mainan lagi, ya kan bingung, ya kan. Kalau ada temen sih masih enak, masih ada ngobrol. Tapi itu pun udah kehabisan. Lu 6 jam di jalan sih udah kehabisan bahan ngobrol ya. Betul, itu udah PP Bandung lah ya, Jakarta. Jakarta Bandung. Itu kalau gue dulu bicaranya gitu, 6 jam tuh kita udah bisa merebut Jogja nih dari Belanda gitu kan. Iya benar. Secara sejarah gitu. Ya memang ada waktu dan tenaga terbuang sih kalau di work from office ya. Dan ya tentu ada ongkos transportasi, terus ada kalau lu pakai transportasi publik, atau kalau lu pakai transportasi pribadi ada bensin, ada tol gitu ya. Betul. Buat simulasi aja, bukan ya karena Bung Lon gak pernah yang kantornya jauh dari tempat. Iya, gak pernah jauh. Misalkan nih hari normal, gue harus berangkat tuh jam 7 kurang, dan gue kan sampai kantor tuh jam setengah 9 lah gitu ya. Hari ini karena gue WFH, jam 7 kurang tuh gue masih tiduran aja, sigletakan aja gitu, dan setengah 9 gue udah on laptop buat koordinasi misalkan, karena biasanya kalau pagi itu awalnya koordinasi ya. Belum mandi malah ya? Belum mandi. Itu menyenangkannya. Nah itu mungkin keunggulannya kalau kita balik dari sisi WFH, itu keunggulannya ya. Jadi secara waktu ada waktu yang bisa dihemat gitu, untuk tadi perjalanan pulang pergi. Walaupun kan ada yang bilang, oh kalau WFH lu quality time lebih banyak karena lu ketemu terus keluarga. Gue agak membantah itu sih, karena kadang-kadang gue pernah mengalamin tuh, gue WFH di rumah gitu. Pada akhirnya lebih banyak terganggu sih, karena ya kan lu biasanya kalau di kantor fokus banget ya gitu. Dan kalau ada WA keluarga sifatnya WA atau call, ya kita bisa tangani sebentar gitu. Terus ini lagi kalau ini kan kita ketemu nih, dan masalah keluarga kadang-kadang jauh lebih simpel tapi banyak gitu, dan gak gengges gitu ya.
Lebih receh lah ya. Jadi lu juga gak bisa memisahkan dengan baik mana yang masalah kerjaan, mana yang masalah pribadi atau keluarga kan gitu kan. Iya, betul. Gitu. Sementara tapi juga kadang-kadang WFH ini karena sifatnya WFH lalu orang merasa bahwa di luar jam kerja pun masih oke karena kan lu bekerjanya tidak sepanjang itu yang gue masih alamin tuh di kantor gue tuh. Kadang-kadang harus dibantah juga ya. Maksudnya dibantah adalah ya waktu kerja tuh ya jam segini sampai jam segini. Di luar itu sebenarnya udah gak ada lagi online meeting dan lain-lain. Tapi memang harus diakui kayak gue lah, ada pekerjaan-pekerjaan gue yang bikin event misalnya ya, bahkan di hari kerja dengan WFO pun kita masih koordinasi di luar jam kerja karena misalnya gue lagi di tempat event, lagi persiapan untuk besok ya. Tetap sih jadi agak sulit juga memisahkannya gitu ya. Dan juga memang WFH ini kalau gue lihat kan kekurangannya justru kadang banyak gangguan sih menurut gue. Gini, gue selalu suka pembahasan itu. Kalau lu tidak diawasi atau tidak dipantau, apakah lu akan melakukan pelanggaran atau tidak gitu. Contohnya yang itu kan, yang lu tau gak sih yang jokes yang polisi kan, seorang pengendara motor di stop polisi, "Prit, Pak, Bapak kenapa melanggar lampu merah? Apakah Bapak tidak melihat ada lampu lalu lintas?" "Saya lihat kok, Pak," gitu. Tapi saya nggak tahu ada yang jaga misalkan gitu ya. Karena Bapak tetap melanggar, saya nggak ngeliat ada Bapak katanya. Jadi kan orang kadang-kadang kita kadang-kadang ada naluri untuk melanggar sesuatu karena tidak ada yang ngawasi. Sementara kalau di kantor kan misalnya bahkan lu untuk merem pun di kantor kan kita kadang berhati-hati sekali kalau dan jangan sebaiknya gitu kan. Walaupun gue melakukannya, gue merem di kantor di jam makan siang. Jadi gue makan siang dengan cepat, terus gue ke kursi gue dan merem. Jadi kalau gue ditegur, gue masih bisa ngelawan dan itu akhirnya jadi habit di kantor bahwa ya ini jam istirahat gitu. Bahkan gue pernah nih ngalamin seru nih. Ada seorang direktur bidang yang lain, departemen yang lain, dia datang ke ruangan gue kebangun terus Pak gimana Pak gitu. Dia malah mama lagi istirahat ya, saya nanti aja deh. Nggak apa-apa Pak gitu. Jadi malah bagus gitu ya, ini jam istirahat, harusnya istirahat gitu. Ya kalau Anda mau kerjaan ya bisa sampaikan kira-kira 20 menit lagi nih gitu kan. Ya, betul, jangan dibahas sekarang gitu ya. Tapi ya pada akhirnya kan gue juga respect lah ya karena dia karena dia menghormati, memberikan reaksi yang baik gitu ya. Gue jadi juga malah ya udah Pak nggak apa-apa, tapi nanti ya Pak saya kerjakannya 20 menit lagi gitu. Jadi oke, fine gitu, mesti nggak ada. Nah itu menarik sebenarnya ya hal seperti itu. Tapi nah itu tadi kelebihan apa lagi ya, kelebihan apa menurut lu Civan, apalagi nih kekurangan kelebihan WFA tapi WFO ini? Gue nyambung ke bagian nge-distract kali ya. Gue ke distract hari ini memang gue standby kerjaan di rumah. Tapi gue nonton Netflix tadi sambil nonton kayak ya udah toh fokusnya sama, enggak ya harusnya sama lah ya karena koordinasinya tetap jalan tapi gue nonton Netflix misalkan gitu. Terus itu tapi itu bukan karena WFH doang kali Civan, maksud gue gini, gue WFO pun kadang-kadang kalau pekerjaannya yang sifatnya sudah di luar kepala itu maksudnya tanpa perlu analisa sesuatu yang mengulang, gue kadang sambil mendengarkan podcast atau menonton YouTube atau dengerin suara YouTube lah lebih tepatnya gitu. Jadi apa ya hiburan aja, atau dengerin musik kan juga salah satu gangguan ya sebenarnya, bener nggak sih? Betul. Nah tapi bener apakah itu disebut gangguan ya hari-hari ini, apakah hal itu disebut gangguan ya? Kalau musik mungkin enggak. Kalau menurut gue ya, musik itu by the mood lah ya, memikirkan mood gitu. Betul, dan mengisi suara-suara yang kosong. Anjir, mengisi suara-suara yang kosong apa lagi mengisi suara-suara yang kosong. Iya, jadi kayak ketika ruangan lo hening banget kan ngantuk ya. Oh iya ya, lu begitu ya. Kalau gue malah kebalikan loh. Gue tuh kan manusianya gampang ke distract. Jadi sebenarnya gue nih, kalau gue kan ada di ruangan yang berkubikel yang tidak tertutup ya, tidak berpintu gitu. Untungnya dibanding kantor lama, kalau kantor lama gue kubikelnya itu lu bisa kelihatan kepala orangnya, kepalanya siapa gitu yang lewat. Kalau yang sekarang enggak, itu udah membantu sih. Dia hanya celah masuk doang. Tapi begitu ada orang di celah masuk itu gue ke distract gitu. Gue siapa sih yang lewat? Kadang masih begitu gue. Jadi justru kalau gue memang bener-bener hanya musik atau podcast atau YouTube. Tadi gue setel itu pun suaranya itu untuk ini aja, bener-bener pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sudah di luar kepala dan berulang. Input data ya gue sudah terbiasa input data tuh nggak pakai mikir gitu. Kadang kan cuma input kadang-kadang gitu-gitu ya, atau bahkan mendesain tuh kadang kalau kita udah tahu tujuannya udah nggak perlu lagi gitu, udah takut. Mungkin beda situasi kali ya. Beda situasi betul. Kalau seperti analisa tapi tetap sih gue terganggu sih kalau ada suara, bahkan tapi kadang-kadang bener juga lu, karena gue justru nyetel musik itu untuk menghindari rekan-rekan kantor yang bergibah atau ketawa-ketawa kenceng banget gitu. Itu juga
Itu gue setuju sih, kayak apaan sih gitu kan, kayak Tapi kan lu nggak bisa ini ya. Kadang kan kita juga ada di posisi yang sama kalau kita lagi santai Iya kerja sih. terus ngumpul terus kita bergibah gitu. Jadi Iya sih. kita ganggu teman kita juga yang lagi konser. Iya Jadi sih, ya bener. karena itu sifatnya dua arah, gue juga nggak komplain. Tapi ya gue akhirnya pakai earphone, gue tutup telinga aja gitu setel musik. Betul. Atau pindah ruangan. Nah itu kadang-kadang terjadi kalau ada ruang meeting kosong kan gue Ya, kerja sini aja lah, atau bahkan kerja di pantry sekalian gitu kalau mau terganggu, yang sifatnya sekalian gangguannya gede gitu. Jadi iya mungkin by situasi lah ya. Tapi ya jadi ya itu sih membantu juga sih. WFO itu menurut gua tidak selamanya buruk, tapi WFA juga tidak selamanya buruk ya. Jadi nggak tahu sih, agak bingung gua kalau disuruh milih mana yang lebih. Jadi kalau lo pilih, lo tim WFH, WFO. Hybrid, tapi memang lebih ke arah ini sih, lebih ke arah bentar, tapi gue jadi ragu kalau dibilang kan sekarang juga populer WFA, work from anywhere. Work from cafe gitu kan ya, work from apa. Tapi karena gue manusianya orang yang sangat-sangat gue tuh live the moment gitu. Kadang gue nggak bisa kalau misalnya nih, gue pernah ngalamin nih Civan, lagi besuk orang di rumah sakit harus buka laptop. Gue tidak nyaman dengan orang yang gue besuk. Ya. Iya kan, ngapain lu kayak macam lu orang paling sibuk sedunia. Iya betul, kayak si paling penting nih guys. Si paling bener gitu. Walaupun itu gue tahu akhirnya itu kesalahan gue, karena waktu itu gue di kantor lama, bos gue nanya, kamu lagi di mana? Lagi di rumah sakit pak. Bisa ini nggak ya? Bisa buka laptop? Bisa kan? Salah kan? Sebenarnya harusnya gue paling benar bilang lagi di jalan, lagi nyetir. Selesai itu. Makanya itu sekarang selalu jadi alasan gue kalau ditanya lagi di mana. Bukan karena gue tidak menghargai, tapi untuk mendelay dulu. Jadi gue bisa menghitung risiko mengerjakannya. Apakah gue bisa kerjakan langsung, respon langsung, atau gimana? Atau butuh waktu lagi. Jadi kayak kita buying time dulu aja. Time dulu aja. Kalau kita 5 menit. Gue kadang-kadang bisa begitu. Lagi di mana? Lagi di jalan pak. Lagi nyetir gitu. Oh ya hati-hati ya. Iya pak. Apa urgent kah gitu? Kalau urgent saya berhenti dulu gitu. Padahal sih memang sudah dalam posisi berhenti aja gitu. Cuma membuying time aja gitu kan. Jadi kalau gue sih kalau disuruh milih WFA atau WFO ya, hybrid, tapi kemana gue condong ya? Gue lebih condong tetap banyakan WFO sih. Menurut gue banyakan WFO. Artinya gini, misalnya kalau 5 hari kerja, 3 hari WFO, 2 hari WFH, itu baik. Gitu menurut gue. Karena memang membantu aja sih kayaknya WFH atau WFO itu membuat gue merasa gue lebih punya pilihan. Jadi tidak ada kewajiban harus. Kadang-kadang gue selalu merasa, lu merasa gak sih, gue mulai merasa tuh kadang-kadang yang harus bangun lagi, harus ke kantor lagi gitu. Itu yang kayak aduh gitu ya. Ups, ya ini mulai curhatan budak korporat ya. Tapi zaman sekarang nggak banyak lah ya yang bisa hybrid gitu. Nggak banyak korporat yang memakai metode hybrid lah ya. Jadi mungkin kalau kita mau simpulin nih, hybrid atau full WFO atau full WFA ya dinikmatin, dijalanin aja gak sih? Iya, pastinya sih iya kalau itu sebuah kewajiban. Coba seandainya kita berandai-andai kalau lu akan masuk ke kantor yang lu bisa memilih. Kira-kira gitu. Memilih situasinya. Kantor seperti apa yang akan lu pilih? Apakah yang full WFO, full WFH, atau hybrid, atau gimana? Hybrid menarik, tapi perlu banyak penyesuaian jadwal sama orang lain, itu yang akan bikin gue ribet. Tapi kalau gue punya kebutuhan ya, misalkan sih gue butuh ketemu sama divisi ini, divisi itu, terus kayak ternyata mereka jadwalnya mereka untuk WFH gitu kan, jadi nggak nemu nih jadwal gue gitu kan gitu. Itu jadi nambah kerjaan lagi gitu ya. Gue suka WFO tapi gue nggak suka perjalanan ke kantornya kali ya. itu konsekuensi kan. Iya kan, itu semua orang mungkin juga mengalami. Jadi jangan kayak statement salah satu. Iya, lu kan apalagi lu masih rumah. Ini bayangin ya, kalau lu kan masih kantor di Jakarta, rumah di Jakarta. Lu belum yang kantor di Jakarta, rumah di Bogor gitu. Betul. Atau rumah di real banget. Gue pernah lihat itu di sosmed sih. Dia bikin video berangkat jam sekian dari Ciawi, punya kantor di Jakarta. Gue pernah lihat yang gue baru-baru ini kayaknya 2-3 hari yang lalu gue lihat yang video guru. Aduh gila, terharu sih gue sih. Dia harus bangun memang jam 3:30 pagi karena dia harus siap-siap. Karena kan sekolahnya mulai jam 7. Jadi dia harus nyampe di sekolahnya itu jam 6:15 paling telat. Karena mereka ada briefing dulu, terus dia harus sarapan dulu di sekolah gitu. Jadi dia harus naik kereta sambung apa. Pas gue melihat itu, somehow gue bersyukur karena gue diberikan kesempatan untuk 30 menit lagi masuk kantor. Gue baru bangun gitu, mandi, dari kemudian menuju kantor gitu. It's a happiness harusnya. Bahagia ya. Iya harusnya gitu. Tapi itu pun gue kadang masih mengeluh, anjir ke kantor lagi gitu. Dan dimana
sebenarnya kantor gue tidak terlalu ketat ya. Jadi lu bukan yang absensi, oh lu terlambat 1 menit potong gaji atau potong malah bukan gitu. Jadi masih oke lah kok terlambat 5 menit 10 menit tuh. Bahkan kalau nggak urgent banget 15 menit pun masih nggak terlalu gimana gitu ya. Nah itu gue kalau ngeliat video kemarin tuh kayaknya harus disyukurin deh kehidupan gue yang ada ya sebagai budak korporat. Kalau Bung Lon sendiri gimana? Kira-kira tim apa nih? Gue hybrid. Karena menurut gue dengan pengaturan kerja yang tepat, artinya gini, tapi disepakati semua orang ya, jadi bukan berlaku perorangan gitu. Kalau berlaku perorangan ini repot. Misalnya nih Civan, kita sekantor, terus kita banyak harus berkomunikasi atau berinteraksi. Tapi gue WFO Senin, lu WFH, gue itu jadi repot ya. Ya betul. Jadi memang harus deal aja kantornya. Misalnya Senin, Rabu, Jumat is a WFO. WFH tuh tapi tentu dengan opsi ya, karena ya boleh WFO tentu harus dibuka gitu, karena kan bisa saja harus ketemu klien lah, apalah, meeting apalah gitu. Karena memang meeting misalnya dengan vendor lah itu memang lebih enak pasti di kantor. Iya gitu. Betul. Jadi semua pilihan tuh ada tantangannya lah ya pasti. Tapi memang harus disyukuri sih ya. Tapi kita disyukuri aja, dijalanin, disyukurin, asik. Gitu kira-kira. Nah ini nggak tahu nih teman-teman yang lagi mendengarkan, kalian lebih suka yang mana? Apakah WFH atau WFO? Monggo tinggalkan komen di bawah. Dan kira-kira itu kali ya Pak Civan ya pembahasan kita tentang ini ya. Dan sekali lagi kita mengucapkan turut berduka cita untuk korban jiwa yang muncul di dalam rangkaian demo di akhir bulan Agustus ini, dan kita berharap situasi baik-baik saja sehingga kita bisa tetap tampil lebih menarik lagi di episode-episode berikutnya gitu ya kira-kira ya. Oke, jangan lupa like video ini, subscribe channel Kontemplasi Takdir, dan share video ini kalau bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Dadah.